Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel pembahasan matematika. Kali ini kita akan membahas tentang materi bentuk akar. Pertama, akan kita bahas tentang pengertian bentuk akar. Bentuk akar merupakan bilangan yang mengandung tanda akar. Tanda seperti centang yang disebut dengan tanda akar. Kemudian bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Bentuk akar juga merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat, di mana pangkatnya adalah bilangan pecahan. Beberapa contoh bentuk akar adalah seperti akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan lain-lainnya. Sedangkan akar 25 bukan merupakan bentuk akar, karena akar 25 sama dengan 5. Sedangkan 5 adalah bilangan rasional. Setelah pengertian, kita akan membahas tentang bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Syarat bentuk akar yang sederhana adalah tidak memuat faktor yang memiliki pangkat lebih dari 1. Cara pertama, yaitu dengan mengubah faktor-faktor dari bilangan yang akan kita sederhanakan, di mana salah satu faktornya merupakan bilangan kuadrat. Dari faktor-faktor itu, kita akan memperoleh akar kuadrat yang menghasilkan bilangan bulat, sehingga di dalam tanda akar akan menjadi lebih sederhana. Contoh, misalnya kita akan menyederhanakan akar 8. Akar 8 ini akan kita ubah menjadi akar 4 kali 2, di mana 4 adalah kuadrat dari suatu bilangan, yaitu 2. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 2. Dan akar 4 adalah 2. Jadi kita dapatkan bahwa akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Kemudian contoh yang lain, misalnya akar 75. Akar 75 ini kita bisa membuat menjadi akar 25 kali 3, di mana 25 adalah kuadrat dari suatu bilangan, yaitu 5. Kita uraikan jadi akar 25 kali akar 3. Akar 25 adalah 5, sehingga akan menjadi 5 akar 3. Begitu juga untuk akar 48, yaitu akar 16 kali 3, akar 16 kali akar 3, sehingga hasilnya menjadi 4 akar 3. Itu adalah cara pertama. Kemudian kita akan melihat cara kedua, yaitu menggunakan form faktor. Contoh, kita akan menyederhanakan akar 24. Akar 24, kita ambil bilangannya 24, kemudian kita buat form faktor dibagi dengan bilangan terkecil, yaitu 2, sehingga 24 bagi 2 itu sama dengan 12. Kemudian 12 kita bagi lagi dengan 2, itu akan menghasilkan 6. Seterusnya 6 kita bagi lagi dengan 2 akan menghasilkan 3. 3 tidak bisa lagi kita bagi 2, sehingga kita bisa membagi dengan 3, sehingga hasilnya 1. Jadi dari 24 kita uraikan sehingga menghasilkan bilangan terkecil, yaitu 1. Dari sini akar 24 itu kita rubah menjadi, kita lihat di sini, 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kita ambil 2 pangkat 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 2 akar, kalau bilangan berpangkat jika diakarkan akan menghasilkan bilangan itu, sehingga 2 pangkat 2 diakarkan itu akan menjadi 2. Sedangkan 2 dan 3 di sini tidak bisa ditarik akar, biarkan di dalam akar. Kemudian kalau kita kalikan, akar 2 kali 3 akan menghasilkan akar 6, sehingga hasilnya menjadi 2 akar 6. Setelah menyederhanakan bentuk akar, kita akan melihat merasionalkan penyebut. Merasional penyebut yaitu mengubah penyebut suatu pecahan yang awalnya dalam bentuk akar menjadi bilangan rasional. Ada 2 bentuk yang dapat kita lihat. Yang pertama kita bahas dulu, yaitu penyebut yang memiliki satu suku bentuk akar. Bentuk ini dapat dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk akar yang sama. Contoh, 2 per akar 3. Di sini adalah satu suku bentuk akar, yaitu akar 3 penyebutnya.
Untuk merasionalkan bentuk seperti ini, kita cukup mengalihkan dengan akar dari penyebutnya, yaitu akar 3 per akar 3. Jadi 2 per akar 3 kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga 2 kali akar 3 itu 2 akar 3, sedangkan akar 3 dikali akar 3 itu akan menghasilkan 3. Jadi 2 per akar 3 setelah dirasionalkan menjadi 2 akar 3 per 3. Untuk bentuk yang kedua, penyebut yang memiliki dua suku, yaitu dapat dirasionalkan dengan mengalihkannya dengan sekawannya. Contoh 2 per 2 tambah akar 3. Di sini ada dua suku, suku pertama dan suku kedua. Kita bisa merasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan sekawan. Yang dimaksud dengan sekawan adalah dia bernilai sama 2 akar 3 dan tandanya yang berbeda. Kalau di sini positif, kita kali dengan sekawannya itu bertanda negatif. Kemudian kalau kita kalikan ini 2 dikali 2 akar 3 per yang di bawah 2 tambah akar 3 dikali dengan 2 kurang akar 3. Ini mengingatkan tentang materi selisih 2 kuadrat. Jika kita kalikan, ini akan menghasilkan 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, akar 3 kuadrat itu 3. Jadi penyebutnya menjadi 4 dikurang 3, sehingga bentuknya akan menjadi 2 dikali 2 kurang akar 3 per 4 kurang 3. Selanjutnya 2 kali 2 4, 2 kali min akar 3 min 2 akar 3, sedangkan 4 kurang 3 itu sama dengan 1. Jadi akan kita dapatkan bahwa hasilnya menjadi 4 kurang 2 akar 3 per 1. Kalau dibagi dengan 1 habis, sehingga menjadi 4 kurang 2 akar 3. Setelah materi merasionalkan penyebut, kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu operasi bentuk akar. Akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan atau pengurangan. Bentuk akar bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan jika memiliki bentuk akar yang sejenis dengan kaidah sebagai berikut. Bentuk akar jika dijumlahkan, misalnya P akar A ditambah Q akar A. Kita lihat di sini akarnya sejenis, akar A dengan akar A. Kalau berbeda tidak bisa kita lakukan operasi penjumlahan. Di sini kita lakukan hukum distributif, yang kita jumlah hanya QPC-nya saja, yaitu P tambah Q kali dengan akar A. Begitu juga dengan pengurangan. Kita lihat contoh. Akar 12 dikurang 5 akar 3 tambah akar 2. Kita lihat di sini tidak ada yang sejenis, tapi yang perlu kita ingat, langkah pertama kita harus menyederhanakan bentuk akar yang masih bisa disederhanakan. Di sini akar 12, kita masih bisa menyederhanakan akar 12. Sehingga akar 12 menjadi 2 akar 3 dikurang 5 akar 3 tambah 2 akar 2. Yang sejenis hanya 2 akar 3 dan 5 akar 3. Yang di sini kita lakukan operasi pengurangan. Itu akan menghasilkan min 3 akar 3 tambah 2 akar 2. Sampai di sini, ini tidak sejenis, kita biarkan bentuknya seperti ini saja. Kemudian kita lanjutkan untuk operasi perkalian. Perkalian bentuk akar dilakukan seperti kaidah berikut. Misal, P akar A dikali dengan Q akar B. Di sini tidak perlu akarnya sejenis. Tanpa sejenis juga bisa kita lakukan operasi perkalian. Kaidahnya adalah di luar akar kita kalikan dua luar akar, di dalam akar kita kalikan di dalam akar. Di sini P kali Q kali akar dari A kali B. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. 2 akar 6 kali 5 akar 3. Berarti 2 kali 5 akar 6 kali 3. 2 kali 5 10, 6 kali 3 18. Hasilnya adalah 10 akar 18. Sedangkan akar 18 di sini masih bisa kita sederhanakan menjadi 10 kali 3 akar 2. Karena akar 18 itu kalau disederhanakan menjadi 3 akar 2. Kemudian kita lanjutkan 10 kali 3 30 dikali dengan akar 2. Hasil dari 2 akar 6 kali 5 akar 3 adalah 30 akar 2.
Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya.